Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Ketemu lagi sama aku di channel Kang Herman yang aku sayang ini. Sayang sama channelnya atau sayang Kang Hermannya ya? Itu mah rahasia kita berdua ya, Kang. Nah, sahabat, hari ini aku mau ngobrolin tentang hubungan aku sama Kang Herman yang semakin dekat. Maaf sahabat, sepertinya aku salah baca teks. Maksud aku, hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, para perempuan. Coba deh jujur, siapa yang di tasnya selalu ada benda keramat ini? Yup, lipstick, bener nggak? Satu aja kayaknya nggak cukup, ya. Ada warna nude buat sehari-hari, merah buat acara spesial, pink biar kelihatan fresh. Pokoknya, koleksi lipstick itu udah kayak kewajiban. Aku juga gitu kok. Suka banget coba-coba warna lipstick baru, lihat review beauty vlogger, terus langsung keracunan pengen beli. Rasanya tuh, kalau udah pakai lipstick, muka jadi lebih cerah, lebih hidup, dan pastinya jadi lebih percaya diri. Kita rela loh spend waktu di pagi hari buat dandan, pilih-pilih warna yang pas sama baju dan mood. Bahkan, di tengah hari, kita pasti sempetin buat touch up kan? Ambil cermin kecil, terus pulse lagi bibir biar warnanya tetap on point. Kita nggak mau dong, lipstiknya pudar, apalagi setelah makan atau minum. Pokoknya, penampilan luar harus selalu terjaga. Tapi, teman-teman, sambil kita sibuk memoles bibir biar warnanya nggak luntur, pernah nggak kita kepikiran, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yang juga perlu kita poles biar nggak pernah luntur. Sesuatu yang kilaunya nggak cuma kelihatan di dunia, tapi cahayanya bisa sampai ke akhirat. Yup, bener banget iman kita. Coba kita renungin bareng-bareng ya. Lipstick, semahal apapun harganya, sebagus apapun klaimnya yang katanya transfer proof, anti badai, tetap aja ada masanya dia bakal pudar, kena air wudhu, luntur, dipakai makan gorengan, hilang. Bahkan, tanpa kita apa-apain pun, seiring berjalannya waktu, warnanya pasti memudar. Itulah sifat dunia, teman-teman. Sementara, fana, tidak ada yang abadi, sama seperti kecantikan fisik kita. Hari ini mungkin kita merasa paling cantik, kulit masih kencang, senyum masih menawan. Tapi waktu terus berjalan. Nanti akan datang masanya kulit berkerut, tenaga berkurang. Semua yang kita banggakan dari fisik kita ini, pelan-pelan akan memudar seiring usia. Terus, kalau gitu, apa yang akan tersisa? Apa yang bisa kita bawa sebagai bekal nanti? Nah, disinilah letak pentingnya pulse yang satunya lagi. Kalau bibir kita poles pakai lipstick, maka hati kita, ruh kita, perlu kita poles dengan zikir, dengan mengingat Allah. Kalau kita khawatir banget lipstick di bibir kita pudar, seharusnya kita jauh lebih khawatir kalau iman di hati kita yang luntur. Kadang kita lupa. Ya, kita sibuk banget sama urusan duniawi. Pagi-pagi buru-buru siap-siap kerja, ngejar deadline, mikirin target. Siang-siang sibuk meeting, ngurusin anak, masak, beres-beres rumah. Sore sampai malam udah capek, pengennya langsung istirahat sambil scrolling media sosial. Terus, kapan waktu kita buat pulse hati kita? Kapan waktu kita buat touch up iman kita? Padahal, caranya gampang banget loh. Nggak perlu keluar uang, nggak perlu alat khusus. Cukup dengan lisan yang basah karena zikir. Sambil masak, kita bisa sambil istighfar. Sambil nyetir di tengah kemacetan, daripada ngedumel, mending kita baca sholawat. Sambil nunggu antrian, kita bisa ucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Simple, kan? Tapi efeknya luar biasa. Zikir itu, teman-teman, ibarat air yang menyirami taman hati kita. Kalau hati kita kering, gersang karena sibuk mikirin dunia, zikir datang sebagai penyejuk. Hati yang tadinya gelisah jadi tenang, hati yang tadinya sempit jadi lapang. Hati yang tadinya gelap karena maksiat, jadi terang benderang karena cahaya iman. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Coba deh bayangin, lipstick itu fungsinya kan untuk mempercantik tampilan luar kita, ya kan? Biar orang lain lihat kita tuh enak dipandang. Nah, zikir itu fungsinya untuk mempercantik tampilan dalam kita. Biar Allah, sang pencipta kita, senang memandang hati kita. Mana yang lebih penting? Tentu pandangan Allah dong. Karena pandangan manusia bisa berubah-ubah. Tapi kasih sayang dan ridho Allah itu abadi. Bukan berarti kita nggak boleh dandan atau pakai lipstick, ya. Sama sekali bukan. Islam itu agama yang indah dan mencintai keindahan.
Merawat diri, tampil rapi dan bersih itu justru dianjurkan. Apalagi di depan suami, itu jadi nilai ibadah. Yang perlu kita luruskan adalah prioritasnya. Jangan sampai kita lebih sibuk memoles yang fana, sampai lupa memoles yang abadi. Jangan sampai kita lebih panik saat lipstik luntur, daripada saat kita lupa sholat atau lupa ngaji hari itu. Jadikanlah zikir itu sebagai lipstik bagi hati kita. Lipstik yang warnanya nggak akan pernah pudar. Lipstik yang formulanya iman proof, nggak akan luntur oleh godaan dunia, nggak akan hilang oleh badai ujian. Semakin sering kita poles hati kita dengan zikir, semakin tebal dan kuat iman kita. Semakin berkilau cahaya di wajah kita, bukan cuma karena highlighter, tapi karena cahaya wudhu dan ketenangan batin. Itulah yang disebut inner beauty yang sesungguhnya. Kecantikan yang terpancar dari hati yang selalu terhubung dengan Rabb-nya. Wajah yang teduh karena sering bersujud, lisan yang terjaga karena terbiasa berzikir, itulah kecantikan sejati yang nggak akan lekang oleh waktu. Nenek-nenek yang rajin ibadah, wajahnya kelihatan bercahaya kan? Itu bukan karena skincare mahal, tapi karena cahaya iman dari dalam. Yuk, mulai sekarang kita seimbangkan. Boleh banget kita touch up lipstick setelah makan siang. Tapi jangan lupa, touch up juga iman kita dengan sholat duha atau dengan beberapa kali istighfar. Boleh banget kita koleksi puluhan warna lipstick, tapi pastikan juga koleksi zikir harian kita jauh lebih banyak dan beragam. Jadikan zikir sebagai nafas kita. Jadikan mengingat Allah sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap aktivitas kita. Saat kita bercermin untuk memoles bibir, bisikan dalam hati, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah juga akhlak dan imanku." Jadikan momen merawat diri sebagai pengingat untuk merawat iman. Ingat teman-teman, lipstik bisa pudar, bedak bisa luntur, baju bagus bisa usang. Tapi iman yang terawat, hati yang terpelihara dengan zikir, kilaunya akan abadi. Itulah sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik bekal untuk kita pulang nanti. Jangan sampai kita di akhirat nanti dikenal sebagai si ahli koleksi lipstik, tapi asing dengan zikir dan Al-Quran. Na'udzubillah. Mulai hari ini, yuk kita niatkan. Setiap kali kita mengambil lipstik dari tas, mari kita jadikan itu sebagai pengingat. Oh iya, bibirku butuh polesan, hatiku juga. Langsung deh, basahi bibir kita bukan cuma dengan lipstik, tapi juga dengan asma Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Simple, ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat buat aku pribadi dan juga buat teman-teman semua. Mari kita jadi perempuan yang cantik luar dan dalam. Cantik wajahnya karena terawat, tapi jauh lebih cantik hatinya karena selalu dekat dengan Allah. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik tombol like, tinggalkan komentar positif di bawah, dan share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya makin luas. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus belajar bareng di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.